أئمتنا الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويجمع شملنا على الهدى ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويكفينا شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخص أسعارنا ويغزر أمطارنا، وأن الله يطول أعمارنا ويوسع أرزاقنا في طاعة الله وطاعة رسوله. ولجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا جميع المسلمين والمسلمات، ثم إلى جميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى أبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاوي، والأستاذ محمد رضا بن الله سقاو، والسيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي، وصاحب كتاب الآجرومية الإمام أبي محمد الصنهاجي، وجميع علماء النحاة وشراحه، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أبويا السيد عبد الله بن محمد بن هارون وجميع مشايخنا في دار الحبيب في الأخطاب، أن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وفي عمرهم وأولادهم وتلامذة في خير ولطف وعافية، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Hidza'a ini punya dua makna, ya. Bisa makna ini tadi barang tadi, sepatu. Juga bisa makna makan, ismul makan, di samping. Artinya di samping. Ini nanti contohnya misalnya itu, jalasa akhi hidza'a akhik. Saudaraku duduk di samping saudaramu. Ini jalasa akhi fi'il fa'il, hidza'a jadi zaraf, gitu. Kayak gitu. Kalau iza'a, coba iza'a. Kalau iza'a maknanya berhadapan. Iza'a maknanya berhadapan. Lana darun iza'an nili. Kami mempunyai rumah berhadapan dengan sungai Nil. Iza'a. Apalagi tilqa'a. Sama tilqa'a sama iza'ah, di hadapan, ya. Jalasa akhi tilqa'a dari akhika. Saudaraku duduk berhadapan dengan rumah saudaramu. Sama makna huna, ya. Sama itu maknanya huna. Jadi beda. Summa sama. Jadi jangan dibedakan, jangan disamakan. Sama kalimatnya persis loh. Kalimatnya persis. Sama itu di sana, hunaka. Sama. Wa azlafna thamma al-akharin. Apa wa azlafna thamma al-akharin? Harus lihat di terjemahan, takut Quran soalnya. Azlafa. Wa azlafana, kami kumpulkan di sana bersama dengan orang yang lain. Wa azlafna thammal akhir, dan kami kumpulkan bersama orang lain di sana, artinya di neraka gitu. Khalas, ya. Itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi itu, ya.
itu. Anda punya syarah baru lagi. Syarah Jurumiyah baru lagi, Bang. Anda mau pamer aja. Aisarus syuruh, paling gampangnya syarah ala matnil Jurumiyah. Jadi kalau antum itu melihat Jurumiyah nih saking barokah, yang nyarahin banyak. Yang nyarahin itu banyak. Bahkan dari kalangan Wahabi pun banyak. Hebat. Sun Haji ini hebat. Ya, kita tahu ceritanya kan, dilempar. Kitabnya itu dilempar. Kalau misalnya aku ikhlas, balik lagi. Kalau ada ikhlas sudah, biar itu. Buat apa katanya orang tidak ikhlas sudah? Jurumiyah ini memang fenomena. Oh, dahsyat. Kayak bisa sama guru di mana. Kalau teman saya siapa? Saya yang jadi ulama juga. Iya, Jangan ulama dalam. karena hebatnya itu dia kalimat itu, kalau orang yang ngerti ya, kalimat itu ringkas tapi padat. Ringkas tapi padat, menyeluruh semuanya. Gampang dia. Iya. Gampang dicerna ya. Khalas. Nabda ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin. Amin. Coba baca. Baca hari. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى، إلى أن قال: باب ظرف الزمان وظرف المكان، atau babun dzarfuz zamani wa dzarful makani. Bisa kayak gitu ya. Dzarfuz zamani, dzarf zaman, huwa ismuz zaman, nama yang menyatakan waktu ya, zaman. Nama yang menyatakan zaman. Al-mansubu, yang dihukumi nasab.
bitaqdiri fi, yang dikira-kirakan ada kalimat fi sebelumnya. Nahwu al-yauma, di hari. Jadi nahwu al-yauma maksudnya fil yaumi gitu. Jadi fi itu bisa diartikan di dalam, pada hari. Makanya al-yauma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan itu. Al-lailata, pada malam atau pada malam ini, di malam. Ghudwatan, bukratan. Nah, ghudwa itu besok artinya ya. Watsalitsu ghudwatan huwa al-waqtu. Nah, ini ghudwa ini bukan besok. Ghudwah ini artinya pagi. Al-waqtu ma baina salati subhi wa tulu'i syamsi. Jadi kalau kalimat ghudwah itu waktu antara salat subuh, ma baina salati subhi, antara dari salat subuh sampai matahari muncul. Itu namanya ghudwah. Makanya dalam hadis, ghudwatun fi sabilillahi aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang berjihad di waktu pagi atau sore, berjihad fi sabilillah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi ghudwah itu apa katanya? Al-waqtu, waktu ma baina salati subhi wa tulu'i syamsi. Waktu antara salat subuh dan munculnya matahari. Nah, itu ghudwah. Kalau bahasa kita tuh mau menjelang isyraq tuh. Mau menjelang isyraq. Bukan isyraqnya, kalau isyraq sudah waktu syuruk. Nah, sebelum waktu syuruk itulah yang namanya ghudwah. Zarani sadiqi ghudwatal ahadi. Contohnya itu, zarani sadiqi ghudwatal ahadi. Temanku menziarahiku, artinya zarani, ziarah itu mengunjungiku. Temanku mengunjungiku pagi Ahad. Nah, dia datangnya berarti apa? Antara sholat subuh tadi, habis sholat subuh tuh. Ini berarti dia ngomong ketika dia ngomong cerita ghudwah, kita langsung paham waktunya. Oh, itu waktunya. Jam berapa selesai sholat subuh? 5:30. Ya, nah itu. Dia datang tuh kira-kira 5:30. Itu maksudnya ghudwah. Tapi biasanya orang mengartikan ghudwah ini secara umum pagi saja. Tapi secara spesifiknya dari mana sampai mana ini? Namanya ghudwah itu pagi, itu artinya sebelum isyraq. Sebelum isyraq, masih gelap berarti waktunya itu. Sampai pas matahari terbit. Nah itu. Akhirnya sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, masuk lagi namanya waktu syuruk. Nah, kalau al-laila tadi, al-laila sekarang kita bahas. Al-laila min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, dari terbenamnya matahari sampai munculnya fajar. Munculnya maksudnya masuk subuh ya. Masuk waktu subuh. Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Al-yawm min tulu'il fajri ila ghurubi syams, kebalikannya. Itu. Wa bukratan. Bukrah. Bukrah ini apa katanya? Awwalun nahari. Awalnya nahar, awalnya siang. Awalnya siang. Awalnya siang itu apa kalau sekarang? Awalnya siang. Jam berapa awalnya siang itu? Awalnya siang itu. Nah, coba itu PR tuh ya, cari antum tuh. Awalnya siang itu apa? Awalnya malam maghrib kan? Nah, awalnya malam maghrib, berarti kalau awalnya siang apa?
Jadi awalnya siang pagi itu. Ya, bisa dikatakan awalnya siang itu pagi itu. Nah? Ya, bisa jadi. Ini masih ngira-ngira aja. PR, ya. Nggak bisa kita katakan awalun nahar itu jam 12. Itu wasatun nahar itu. Ya, jam 12, jam 1 itu wasatun nahar, pertengahannya siang, di tengah-tengah. Bukan awal. Ya, awal nahar tuh justru dia panasnya nggak terlalu. Tapi spesifiknya, nah itu, cari itu. Azuruka bukratas sabti, azuruka bukratas sabti. Aku akan mengunjungimu besoknya Sabtu atau siangnya. Siang, aku akan mengunjungi awal siang hari Sabtu. Tapi orang biasanya mengartikan bukrah ini besok. Orang biasanya bukrah berarti bukrah itu besok. Azuruka bukratan, besok, esok. Wasaharon, sahar. Sahar ini sahur. Sahur itu yang berapa tuh? Sahur itu akhirul lail. Nah, akhirul lail, akhirnya malam. Akhirnya malam berapa? Jam 4. Jam 3, jam 4. Itu akhirul lail. Jadi kalau waktu yang seperti ini tidak bisa kita patokkan 1 jam enggak. Akhirnya menjelang akhir apa itu? Nah, itu. Dari jam 3 jam 4 itu sudah menjelang akhir waktu sahar. Saharon. Waktu sahur. Apa kalau bahasa Indonesianya? Waktu yang seperti itu tuh. Waktu apa namanya? Ada istilahnya kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini mufradatnya terbatas. Dini hari. Tapi dini hari itu jam 12 dini hari dikatakan. Ya. Dini hari itu 12 dikatakan dini hari, jam 1 dini hari. Ya. Saharon. Zakartu darsi saharon. Aku mengulang pelajaranku sahar. Di waktu sahur. Wasadisu ghadan. Rupanya ghadan sama bukrah ini beda namanya. Ghadan itu huwa ismun lil yaumil ladzi ba'da yaumik. Nama hari yang setelah harimu. Besok namanya. Itu definisinya. Ribet ya. Ismun lil yaumil ladzi ba'da yaumika alladzi anta fihi. Nah, itu. Jadi kalau diterjemahkan nama hari yang setelah harimu yang engkau sekarang berada. Nah, berarti kan besok namanya. Taqulu idza ji'tani ghadan akramtuka. Jika engkau datang kepadaku besok, maka aku akan memuliakanmu. Dzaraf, ghadan. Wa atamatan. Atamatan thuluthul lail, sepertiga malam. Ya, sepertiga malam. Nah, itu. Jadi ada apa namanya? Ada sepertiga malam, ada 2/3 malam, ada setengah malam. Nah, atamatan ini sepertiga kayak sepertiga malam itu jam 12, jam 11, jam 10 itu atamah. Makanya awalul lail apa? Maghrib. Maghrib itu awalul lail. Ya, dari maghrib, dari ghurubus syams itu awalul lail. Nah, sepertiga jam 10, jam 11. Nah, makanya sholat isya itu sunnahnya jam segitu. Kalau ngikut mazhab Syafi'i. Ya. Sunnahnya itu jam segitu. Ada pendapat mengatakan sunnahnya jam di waktu atamah sepertiga. Saharan tadi apa nanti? Katakan akhirul lail qubailil fajri, ya. Akhirul laili qubailul fajri. Akhir malam sebelum fajar. Akhir malam sebelum fajar itu sahar. Tambahannya ya. Akhir dari malam sebelum fajar.
Sabahan. Nah, sabahan. Ismul waqti alladhi yabtadi'u min awwali nisfil lail ats-tsani ila az-zawal. Waduh, repot betul. Bilang aja pagi ya. Sabahan itu pagi. Waktu yang dimulai dari awal separuh malam. Awwal nisfil lail ats-tsani ila az-zawal. Jadi pagi itu dari gelap. Dikatakan pagi itu dari gelap loh. Dari waktu apa namanya? Waktu malam sampai matahari mulai bergeser. Nah itu. Malam dia. Huwa ismul waqti alladhi yabtadi'u min awwali nisfil lail ats-tsani ila az-zawal. Coba di terjemahannya apa itu? Coba, minjam bukunya coba. Sini ada terjemahannya. Ini ada terjemahannya? Ada. Apa ada? Dia terjemahinnya gimana itu? Sabahan adalah nama untuk waktu yang dimulai dari awal tengah malam kedua sampai tergelincirnya matahari. Iya kan? Berarti kan dari jam 12. Dari jam 12 sampai jam 12 lagi. Gitu. Nama untuk waktu yang dimulai dari awal tengah malam, yang kedua sampai tergelincir, benar. Berarti dari jam 12 ke bawah sampai jam 12 lagi gitu. Berarti kan dari malam kan? Sobah itu artinya. Ya. Mana tadi? Safara akhi sabahan. Saudaraku bepergian pagi, di waktu pagi. Sabahan. At-tasi'u masa'an. Nah, masa. Nah, kita biasa ngartikan masa ini sore. Nah, sorenya itu dari kapan mulainya itu? Huwa ismun lil waqti alladhi yabtadi'u min az-zawal ila nisfil lail. Coba bayangkan tuh. Separuh malam. Dari siang sampai separuh malam. Jadi lawannya sobahan, masaan. Gitu loh. Lawannya sobahan artinya masa. Makanya nanti kalau antum nonton di TV itu waktunya itu masaan, padahal jamnya jam 9, jam 10, masaan dibilangnya. Padahal jam 9 malam. Dibilangnya masa. Tidak ada istilah lailan, itu tidak ada. Lawannya waktu itu kalau tidak sobah, masaan. Gitu. Kalau AM atau apa lagi itu? Kalau jam tuh AM sama PM. Nah itu kayak gitu. Masaan besok. Bukan. Kalau kita ngartikan, kalau bebasnya itu masaan itu sore. Coba terjemahnya apa itu? Safara akhi sabahan. Saudaraku bepergian. Wasal al-qitaru bina masaan. Telah sampai kereta itu masaan. Sore kan? Diartikan sore kan? Tergelincirnya matahari sampai pertengahan malam. Iya. Jadi kan namanya sore itu bukan sekarang aja sore. Nanti jam 6 sore, jam 7 sore, jam 8 sore gitu loh. Hah? Ya? Iya. Makanya dibilang. Cuman kan memang kalau ngelihat amaliyahnya yang ngamalkan itu mereka sudah nentukan jam segini misalnya. Ya kalau sore itu menjelang maghrib. Nah, sobah itu apa namanya habis subuh. Nah itu. Walaupun ya istilah sobah masa ini kan luas. Luas. Makanya kalau seandainya kita tidak sanggup, misalnya tidak sanggup di waktu yang mereka tadi itu yang biasa sudah menjadi kebiasaan mereka tadi tetap amalkan. Saya sanggup jam 7 ya sudah, ini masuk waktu masak kok. Nah, gitu. Ajib ya. Mana tadi itu? Wal 'ashiru abadan. Nah, abadan ini kan abadi, selamanya. Amadan. Wa kullun minhuma ismun liz zaman al-mustaqbal alladzi la ghayata lintihai. Ada ujungnya.
selamanya. Artinya apa? Selamanya. Abadan, amadan gitu. Jadi makna wahid tuh. Abadan, amadan, bukan amadan, amadan. Nama zaman yang masa akan datang, yang tidak ada ujungnya. Alladzi la ghayata lintiha, yang tidak ada ujungnya. Selamanya. Makanya di sini dia nyontohkan la ashabul asyrara abada. Aku tidak mau berteman dengan orang jahat selamanya. Pokoknya selamanya tidak mau. Nah itu. Tidak ada batasnya. Jadi abadan itu tidak ada batasnya. Tapi mulainya kapan? Nah, dari setelah itu, dari yang akan datang. Wala aqtarifu syarra abada, dan aku tidak akan mau mendekati yang namanya iqtarafa, mendekati ya. Iqtarafa itu sama dengan iqtaraba ya, mendekati atau melakukan. Ya, aku tidak akan melakukan yang namanya kejahatan selamanya. Jadi amadan abada artinya selamanya. Watsani asyar, yang ke-12, hinan. Hinan ismun li zamanin mubhamin ghairi ma'lumil ibtida. Nah, tidak diketahui kapan mulainya itu. Ini tidak tahu kapan mulainya, itu tidak tahu. Walantiha, kapan ujungnya, akhirnya juga tidak tahu. Coba kalau diartikan apa bahasanya? Ketika ya. Ketika ya. Hina itu ketika. Hinan artinya ketika. Makanya di situ kalau diartikan coba maknanya apa itu? Sahabtu aliyan hinan minad dahri. Apa di situ artinya? Aku berteman dengan Ali hinan. Ada nggak di situ? Nggak ada artinya. Contohnya aja ya. Coba di sini artinya apa? Hinan. Di sini ya jadi suatu ketika, ya, sekali waktu, ya. Kalau diartikan itu repot kalau di bahasa Indonesia kan itu loh, ya susah. Teman maksudnya itu tadi dia, aku akan berteman, aku berteman dengan Ali, tidak tahu kapan ujungnya, kapan akhirnya ya. Tidak tahu. Pokoknya aku berteman dengan Ali tadi. Sahab itu mana tadi itu? Sahab tu aliyan hinan minad dahri. Jadi tidak diketahui kapan dia bertemannya, kapan dia berpisahnya. Wa yulhaqu bidzalika ma ashbahu min kulli ismin dalla ala zaman sawa'un kana mukhtassan nahwu dhahwah. Banyak namanya yang isim yang menunjukkan waktu itu, bukan ini saja. Ini kan ada 12. Sebenarnya banyak. Apa saja yang menunjukkan waktu? Duha, dhahwah, duha, waqtun, sa'atun, lahzatun, zamanun, burhatun. Nah, itu. Setiap apa saja yang menunjukkan waktu, nah, itu tadi bagian dari dzarab zaman. Jadi bukan hanya terbatas dengan ini saja ya. Ini hanya contohnya saja karena ini lebih banyak digunakan. Kalau duha itu ya waktu 1/4 matahari tadi, jam 8, jam 7, jam 8 itu waktu duha. Zarfuz zaman. Sekarang zarfuz zaman. Qala wa zarful makan. Zarful makan sekarang. Wa zarful makan huwa ismul makan. Isim tempat. Isim yang menyatakan tempat. Al-mansubu yang dihukumi mansub bitaqdiri fi, yang dikira-kirakan dengan fi juga. Nahwu amama, makanya di depan, diartikan di depan. Khalfa, di belakang. Quddama, sama quddama itu di depan juga. Quddama di depan. Wara'a, sama itu
Wara'a khalfa maknanya sama itu. Di belakang. Wa fauqa di atas. Wa tahta di bawah. Wa inda di samping. Wa iza'a. Tadi apa iza'a tadi? Berhadapan, di hadapan. Ya hiza'a. Hiza'a tadi apa tadi? Hiza'a. Di samping. Tilqa'a di hadapan. Wa thamma di sana. Wa huna di sini. Makanya dia kalimatnya sama huna, tidak ada hunaka ya. Tidak ada hunaka kan? Sama ini maknanya hunaka. Sama ini maknanya hunaka, di sana sama. Huna di sini. Makanya kalau kalau isyarahnya dekat tuh za, ha, za. Terus agak jauh zaka. Kalau di sini hadza, za atau hadza. Ha itu untuk supaya dia di sini nih gitu tuh. Maksudnya kalau hadza tuh di sini. Hadza. Terus agak jauh zaka. Tapi kalau sudah jauh zalika, di sana, di situ. Zalika, itu. Makanya pakai hunaka. Ada jadi hunaka, hunalika. Nah itu beda itu. Huna di sini, hunaka di sana, hunalika di sono. Nah, bahasa kita di sono. Nah, baru kita bahas sedikit ya. Wa qad 'arafta. Kita jelaskan sedikit aja yang sekiranya mampu saja ya. Az-zaman wal makan wi'a'ani lil hadath. Namanya tempatnya untuk menyatakan kejadian. Kejadian. Walihadza ja'ala an-nahwiyyuna bab adh-dharfi min al-mafa'il. Makanya ulama nahwu menjadikan bab dzaraf ini bagian dari maf'ul. Makanya namakan maf'ul apa ini namanya? Dzaraf ini maf'ul apa dia? Maf'ul fi. Kenapa ditakdirkan dengan fi? Maf'ul fi. Di sini ada. Fasammauhu maf'ulan fihi. Makanya mereka menamakan maf'ul fi. Ingat tuh deh. Jadi ada maf'ul mutlak, ada maf'ul bihi, ada maf'ul fihi. Nama fihi ya, karena apa? Karena dia isim yang mansub yang dikira-kirakan dengan kalimat fi. Nah, itu loh maksudnya itu loh. Jadi kenapa dinamakan maf'ul fi gitu, maf'ul fihi? Karena dia ini isim yang hukumnya mansub yang dikira-kirakan dengan fi. Li'anna al-hadatha, karena yang namanya kejadian itu, hadas itu kan kejadian. Bukan hadas ini ya, hadas tentang bab fikih ya. Nah, ini nih. Ini pentingnya kita memahami istilah. Nah, ini memahami jangan sampai ngaco. Istilah fikih dipakai istilah nahwu yang ngaco namanya. Hadas di dalam bab fikih berbeda dengan hadas dalam bab nahwu. Hadas ini kejadian ya. Yaqa'u fi zaman, karena yang namanya kejadian itu terjadinya bisa dia menyatakan tentang zaman, bisa dia menyatakan tentang tempat. Kejadiannya di tempat ini, kejadian ini di waktu ini. Nah itu loh maksudnya itu loh. Ya. Qala Abu Muhammad ismu zaman mansubun bi taqdiri fi yubayyinu az-zamanu alladhi waqa'a fihi al-fi'lu. Jadi yang namanya isim zaman yang mansub dikira-kirakan dengan fi itu menjelaskan waktu terjadinya kejadian. Waktu terjadinya kejadian. Kapan
kapan dia duduk tadi misalnya? Jalastu amamaka. Di mana dia duduk tadi? Kamu kan memang duduk. Kan nanya tuh. Kamu duduk kan? Nah, di mana kamu duduk? Jalastu amamaka. Aku duduk di depanmu. Nah, itu kan. Ini menjelaskan. Jadi kapan kejadian tadi? Perbuatannya tadi kapan? Nah, itu. Ya, perbuatannya tadi terjadi bisa di waktu, bisa di tempat. Misalnya tadi itu amamaka itu kan tempat kan? Isim makan. Aku duduk di samping di depanmu. Atau jalastu al-lailata. Tadi malam misalnya jalastu al-barihata. Jalastu al-barihata. Nah, itu ya. Al-barihata. Jadi dihukumi apa? Maf'ul fi. Aku duduk tadi malam aku duduk. Tadi malam aku duduk. Itu menyatakan waktunya. Kapan dia duduk tadi? Aku duduk tadi malam. Li'annaka idza qulta, karena sesungguhnya jika engkau mengatakan sumtu yaumal khamis. Sumtu yaumal khamis. Dengarkan. Aku puasa di hari Kamis. Wa sa'anamu al-lailata. Aku akan tidur malam ini. Al-lailata kan malam ini. Wa usalli saharan, aku akan bangun salat di waktu sahar, di waktu sahur ya. Wa asiru bukratan, aku akan berjalan besok bukra. Kana ma'nahu sumtu, nah maknanya apa? Sumtu fi yaumil khamis. Aku puasa di hari Kamis. Aku tidur di malam ini. Aku salat di waktu sahar. Aku berjalan di esok hari. Ada. Wa hakadha, dan seterusnya. Fatakdiru fi muttaridun fi jami'i dzurufil ard. Harus setiap yang namanya isim zaman tadi harus membutuhkan kira-kira ada makna fi. Nah, itu. Wa kadzalikal amkinah. Begitu juga yang menyatakan tempat. Wa min ini tadi wa min dhurufiz zaman abadan ghadan amadan sabahan masaan wa ghairuha. Nah, patokan zaman, kalau kita mau tahu zaman itu gimana katanya? Wa dhabituz zaman an yasihha wuqu'u jawaban limata. Dia cocok, sesuai, bisa. Kalau seandainya seseorang bertanya kapan? Kapan kejadiannya? Kapan kamu tidur? Kapan kamu puasa? Kapan? Nah, itu. Kalau sudah kapan? Nah, ini berarti namanya zaman. Kenapa? Karena nanti dia akan jawabnya pasti dengan zaman tadi. Faman qala laka sa'aqumu qultu lahu mata? Sa'aqumu, aku akan bangun. Qultu lahu, kau katakan kepadanya, mata, kapan? Fayaqulu saharan, aku akan bangun sahur. Oh, nah itu tadi. Makanya cocok kalau seandainya dibikin pertanyaannya kapan. Nah, itu berarti menandakan ini adalah isim zaman. Au sabahan, au ghudwatan, au bukratan. Dharful makan. Sekarang dharaf makan. Kama qala al-musannif huwa al-mansub bitaqdiri fi, juga dikira-kirakan dengan fi, ay adh-dharfiyah. Li'annaka idza qulta shallaitu wara'al imam, kalimatnya shallaitu wara'al imam, kana al-ma'na shallaitu fil makan alladhi wara'al imam. Seakan apa maknanya apa? Engkau salat di tempat yang berada di belakang imam. Wa hakadha fi nahwi jalastu indaka ma'nahu jalastu fil makani alladhi indaka. Ya, harus ada makna, harus membutuhkan makna fi-nya, dikira-kirakan dengan fi. Udah gitu aja sebenarnya, enggak ada lagi. Apa lagi yang mau dijelaskan? Apa? I'rabnya. Nah, ini i'rab nih, sini kita buka kitabnya.
Coba misalnya, i'takaftu al-lailata atau lailatal jumu'ati. Ini kita bahas zaman dulu ya. Zaman itu berarti waktu ya. Atau sumtu al-yawma. Zarfuz zaman. Ada 12 loh contohnya nih. Tidak apa-apa ya. 1. Sumtu al-yawma. Sumtul yawma. Ya. Aku puasa pada hari ini. Anda tidak puasa, ini kalimat contohnya ya. Al-i'rab. Sumtu mau kita ringkas apa tetap ringkas ya? Sumtu. Ya, sumtu. Yang apa gitu? Yang maksudnya di belakang jorok ada. Ada di belakang jorok. Sumtu fi'lun wa fa'ilun. Al-yawma. Al-yawma. Sumtu al-yawma maf'ulun fihi mansubun. Seperti ini Arabnya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Maksudnya dengan kalimat ada di belakang joroknya. Ada yang di belakang zorofnya. Coba kita lihat di Mukhtasar Jiddan. Kalau di sini langsung gini aja. Al-yawma mansubun 'ala dzarfiyyah az-zamaniyah. Kayak gitu aja. Nih, mansubun 'ala dzarfiyyah. Jadi tambahin aja. Maf'ulun fihi mansubun 'ala dzarfiyyati wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Cuman gitu aja. Kalau dikatakan mau ada dzarfiyahnya itu tambahin aja.
al-yauma hukumnya maf'ulun fihi. Kalau menjadi maf'ul fi, maka dia hukumnya mansub. Mansubnya kenapa? Karena dia menyatakan dzaraf zaman. Karena yang namanya al-yauma ini bagian dari dzaraf zaman. Mansubun ala dzarfiyyati zamaniyah. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathatun zahiratun fi akhirih. Nah itu ini. Jadi kalau tanya mansub maksudnya ala dzarfiyah ini nih. Al-yauma ini kalimat dzaraf. Al-yauma ini kalimat dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf zaman. Makanya itu maf'ulun fihi mansubun ala dzarfiyyati zamaniyah. Dia dihukumi nasab kenapa? Karena dia dzaraf zaman. Al-yauma ini punya makna dzaraf zaman. Nah itu aja. Nah, kalau wa alamat terusannya jelas dah. Ada lagi? Misalnya di sumtu al-yauma. Terus apa tadi? Sumtu al-yauma atau yaumal khamis, i'takaftu lailata atau i'takaftu lailatal jum'ati. Contoh yang kedua, i'takaftu fi'lun wa fa'ilun. Ya, i'takaftu Nay اعتكفت فعل وفاعل ليلة مفعول فيه منصوب على الظرفية الزمانية وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. الجمعة ليلة الجمعة kan الجمعة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة.
Itu contoh yang kedua. Ada lagi bang? Apa yang abang minta? I'takaftu, aku i'tikaf. I'tikaf itu artinya aku i'tikaf. Aku i'tikaf di malam Jumat. Kenapa jadi fathah dulu? Mana? Mana? Biasanya kalau nyebutkan i'tikaf. Oh, i'tikaf masdar. I'takafa ya'takifu i'tikafan. I'takafa ya'takifu i'tikafan. I'tikaf itu namanya masdar dia. Kalau i'takafa perbuatan i'tikafnya. Perbuatan i'tikafnya. Saya melakukan i'tikaf. Saya melakukan i'tikaf. Saya beriktikaf gitu loh. Saya beriktikaf. Makanya dia tanya fathah. I'takaftu. Nah, bisa jadi maf'ul mutlak ya. I'takaftu i'tikafan. Ya? I'tikafan jadi apa? Maf'ul mutlak. Al-muakkid. Faedah yang pertama litaukid. I'takaftu i'tikafan. Aku benar-benar i'tikaf maksudnya. Artinya aku benar-benar i'tikaf. I'takaftu i'tikafan. Apa Bang Mara yang Bang Mara minta itu apa? Yang ini bukan? I'rab yang seperti ini kan? Ala dzarfiyah itu bukan? Hah? Hah? Lailatul Jum'ati. Lailatul Jum'ati. Aywa. Kenapa? Bukan majrur dia namanya. Setelah jawab itu. Bukan apa? Memang majrur dibaca. Tapi enggak mudhaf. Gitu. Enggak. Gimana? Coba. Nah, yang saya pahami kan ini, yang ikab tu Lailatul Jum'ati, ikab tu Ibnu Fa'il, Lailata Ma'ufi, tapi Al-Jum'ati dia majarurnya dia bukan karena muluk ilaih. Jadi apa ya? Dia karena dia di belakang apa? Jorok itu. Oh, enggak lah. Karena fi-nya itu kan dikira-kirakan. Bukannya memang ada, cuman dikira-kirakan gitu loh. Ya, sebenarnya dia tidak ada, aslinya memang tidak ada, cuman karena punya makna artinya. Punya makna lailata itu punya makna, ada fi lailati gitu. Ya walaupun nanti fi lailati ya tetap al-jum'ah tetap mudhaf ilaih. Coba apa lagi yang iskal? Kalau misal abang dulu ini biasanya dulu tuh keterangannya tuh pakai mukhtasar jiddan. Mukhtasar jiddan tuh gitu aja, misal maf'ulun fi mansubun 'ala dzarfiyah. Udah gitu aja. Misalnya tadi al-yauma maf'ulun fi mansubun 'ala dzarfiyati. Wa alamatu nasbihi gitu aja langsung. Kita ini biar agak bertele-tele ini maf'ul. Nah, ini sama kayak ini mansubun 'ala dzarfiyati zamani wa alamatu. Kayak gitu dia. Kalau di ini kitab mukhtasar jiddan. Nah, misalnya sekarang ghudwatan. Azuruka ghudwatan.
Fa'azuruka fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana azuruka gadan. Bisa kan antum bayangin ya? Iya, azuruka gadan. Spidolnya habis semua ini. Ya. Dan anak tanya Dan, kenapa dia pakai rudan? Dip, sekarang nanya, inti kan nanya tadi ta kan? Anda jawab, sekarang kenapa ini ru? Azuruka, aku mengunjungimu. Ya. Mahal syahid kita ini ya, ghudwatan. Anaknya Dani nih, kenapa ru? Boleh nggak anak apa namanya rubah di azuraka diganti jadi fathah? Dani namanya. Bingung Dan? Ini fi'il mudhari' Dan. Fi'il mudhari'. Jadi kalau Dani masih ingat dulu, yang namanya yang dihukumi rafa' itu kan, yang dihukumi rafa' itu diantaranya fi'il mudhari'. Wal fi'lul mudhari' as-sahih al-akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi kalau seandainya fi'il mudhari' sahih al-akhir, dia harakatnya dhammah dia. Kalau dia tidak ada amil nasab, sebelumnya itu ada an misalnya, atau sebelumnya tidak ada lam, makanya azuruka. Jadi tidak boleh baca azuraka. Al-i'rab azuruka fi'lun mudhari'un. Mau i'rabnya yang panjang apa i'rabnya pendek ini? Azuruka nih. Nanti mau yang panjang apa yang pendek? Kalau yang panjang ini. Kalau masukkan an atau lam tadi jadi fathah dia. Jadi misalnya azuruka kan bacanya azuruka. Tapi kalau kemasukan lan azuroka. Kemasukan lam azurka. Dibuang. Jadi apa namanya? Jadi sukun. Fi'il mudhari' as-sahih al-akhir 19. Panjang ya. Kalau mau panjang kayak gini nih. 3 baris. Fi'lun mudhari'un lil mutakallimi lil mutakallimi wahdahu marfu'un
لتجرده عن الناصب أو الجازم. وعلامة رفعه balik. وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه فعل مضارع صحيح الآخر ولم يتصل Nah, kayak gini Dan. Nih, karena ada lam ini sukun ya, walam yattasil. Nah, boleh bacanya yattasilu. Kenapa? Karena ada lam, walam yattasil, makanya dia sukun. Ini fi'il mudhari juga nih. Jadi mengirabkan fi'il mudhari ada fi'il mudhari dalamnya rupanya. Bi akhirih syai'un. Bi akhirih syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun. Banyak enggak di? Banyak enggak? Hah? Dhamirun mustatirun. Dhamirun, ini kelebihan titiknya ini. Mustatirun fihi wujuban تقديره أنا تقديره أنا والكاف lanjutannya nih kan ada ka-nya. والكاف ضمير المخاطب ضمير المخاطب مفعول به usah kayak gitu. Kayak gini aja lebih enak. Iya. Dhamirul mukhatab mabniyun. Mabni dulu dia. Ka enggak bakal berubah dia kan? Ka kan? Mabniyun 'ala al-fathi. 'Ala al-fathi. Ini fathi ya bacanya ini. Nah, 'ala al-fathi. Kurang nih. Lanjutan di sini aja nih. Mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun
bihi. Ha. Nah, ini. Ya. Kalau mau bertele-tele bahasanya. Ha? Belum loh. Ghudwatannya belum. Ghudwatannya belum. Sekarang ghudwatannya ya. Ghudwatan. Ghudwatan. Bisa kayak gini kita i'rabnya. Ghudwatan maf'ulun fihi mansubun 'ala dzarfiyyati zamaniyati wa 'alamatun nasbihi. Bisa kayak gini. Atau mau singkat. Nah, sekarang mau singkat. Ya. Ghudwatan mansubun. Ya. Mansubun 'ala dzarfiyyati الزمانية بأزور. Ini singkat ya. Mansubun 'ala dzarfiyyati zaman bi'azuru. Atau maf'ul fi mansubun 'ala dzarfiyyati zamanati wa'ada. Jadi bisa cara singkat. Ini tadi kan kita cara singkat nih. Fi'il fa'il. Nah, kalau mau dipanjangkan seperti ini. Fi'lun mudhari'un lil mutakallimi wahda, untuk satu orang yang berbicara. Ya, lil mutakallimi wahda itu untuk satu orang berbicara. Yang ngomong satu orang maksudnya. Yang ngomong satu orang. Ya, lil mutakallim, untuk satu orang yang ngomong. Marfu'un, hukumnya marfu'. Makanya dia dibaca ru. Nah, kenapa dia marfu'? Li tajarrudihi an nasibi awil jazimi. Tidak ada kosong, tajarrud itu kosong. Tidak ada sebelum azuru, tidak ada amil nasab atau amil jazm tadi. Amil nasab tadi an, lan, idan, kan, lamukai itu. Tidak ada juga jazm, lam, lamma, alam, alamma, kaifama, itu. Tidak ada juga. Makanya dia azuru. Wa alamat rafi'nya. Sekarang ketika sudah tahu dia marfu', tajarrud, berarti harus tahu wa alamatu raf'i dhammatun. Dhammatun. Jadi yang dibahas ininya Dani, bukan ininya. Ini kalimat baru ini. Ya, jangan yang ini. Karena dia nempel seakan-akan satu kalimat. Tidak, ini dua kalimat. Ya. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Li'annahu, kenapa dia dhamma? Karena dia fi'il mudhari' tadi. Fi'il mudhari' sahih akhir. Nanti ada fi'il mudhari' mu'tal akhir gitu. Nah, mu'tal akhir enggak dia. Nyangkut dia bacaannya nanti. Sahih akhir walam yattasil bi akhir syai', enggak bersambung, ya. Ini tidak bersambung ya. Bersambung tuh misalnya wawul jamaah, nunun niswa, itu namanya bersambung nanti. Itu yaf'alna, itu. Yaf'aluna. Nah, itu namanya dia bersambung. Kalau ini tidak bersambung ini. Ya. Walam yattasil bi akhir syai'in wa fa'iluhu. Nah, sekarang fa'ilnya mana? Fa'il harus tahu kita fa'ilnya tadi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, dhamir yang tak nampak. Yang tak nampak ini wajib dia tak dinampakkan. Dhamirun mustatirun fihi wujuban, wajib tidak nampakkan. Tak boleh dinampakkan. Fihi wujuban taqdiruhu ana, dikira-kirakan ana. Ada ananya di sini. Ana. Karena nanti kalau dinampakkan bukan jadi fa'il ya, jadi taukid. Azuru ana misalnya. Nah, ananya itu bukan fa'il. Ana itu jadi taukid dia. Fi wujuban taqdiruhu ana. Wal kafu, kaf. Ini bukan al-kaf, ini bukan marga ya. Wal kafu, al-kaf kan. Kaf ini maksudnya dhamirul mukhatab. Dhamir yang untuk yang diajak bicara, kamu itu. Dhamirul mukhatab. Mabniyun. Selamanya dia mabni, dia tak bakal berubah dia ka ini. Tak bisa dia jadi ku, ka, tak bisa ki. Mabniyun 'alal fathi, selamanya dia fathah. Fi mahalli nasbin. Nah, dia ini hukumnya apa dia ni? Dia ini nasab dia ni. Nasab sebagai maf'ulun bihi. Ghudwatan, nah itu. Ghudwatan bisa kita ini. Maf'ulun fihi. Tadi maf'ulun bihi, sekarang maf'ulun fihi. Hati-hati itu. Beda ya. Maf'ulun fihi mansubun 'ala dzarfiyyati zamani wa 'alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Atau kita langsung
mansubun ala zarfiyati zamaniyati bi azuru. Udah cukup kan kayak gitu. Udah bener orang i'rab kan kayak gitu. Tapi kalau untuk pemula agak bingung ya, langsung gitu simpel tuh kan. Ini aja. Ya, ghudwatan maf'ulun fihi mansubun ala zarfiyati zamaniyah. Alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ini ghudwatan ini. Coba ada lagi. Silakan. Koreksi aja, Beb. Ya, mana? Oh, Zaidun ini. Oh, ya. Mana kalimatnya itu? Zata yaumin. Ente nulis saja salah. Ya, nulisnya itu bukan dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, jangan dari kiri ke kanan. Iya, sama kayak Al-Quran tuh. Al-Quran dari kanan ke kiri apa dari kiri ke kanan? Kanan ke kiri. Zata yaumin saraqa Khalidun hidha'a Zaidin falamma arafa. Ro-nya tuh harus belajar tuh. Ro sama dal beda. Ro sama dal beda tuh. Falamma arafa Zaidun bima fa'alahu Khalidun darabahu darban syadidan. Khalidun Zaidun hidha'a itu isim. Ya, fi'il saraqa daraba. Darban bukan fi'il. Darban bukan fi'il. Darban itu isim. Ingat tuh. Dari mana Beb Anda bisa tahu tuh darban itu isim? Tanwin. Darban. Itu ingat tuh. Kalau tanwin berarti ini bukan fi'il. Tanwin itu pasti isim. Itu darban. Zata. Oke. Zata harf. Ya. Falamma harf. Bima harf. Jadi kalau misalnya mau dikatakan isim itu yaumin, itu isim. Ya, kenapa kok yaumin kok isim, Beb? Itu tadi tanwin. Minimal ente tahu itu tanwin. Nah, itu isim. Saraqa fi'il, Khalidun isim, hidha'a isim, Zaidin isim, falamma harf. Arafa fi'il. Nah, itu enggak ada itu fi'il. Arafa itu fi'il. Zaidun isim. Bi huruf, ma huruf. Nah, itu. Ma itu bukan huruf ya. Bima fa'alahu itu. Ma itu apa itu? Siapa yang tahu? Bima, ma jadi apa itu? Hah? Isim? Isim mausul. Beb, kok isim Beb ma itu Beb? Kok isim sekarang pertanyaannya? Coba lihat. Di antara tandanya isim itu bisa kemasukan huruf jar enggak? Bisa. Nah itu, mana huruf jar? B. Nah, berarti ma ini isim. Buktinya apa? Kemasukan huruf jar gitu loh. Nah. Cuman dia harokatnya dia seperti itu aja. Jadi kadang isim itu ada harokatnya berubah-ubah. Bisa an, in, un. Bisa dia gitu-gitu aja. Tidak bakal berubah harokatnya. Ya tadi itu misalnya hal, man. Man itu sukun dia, tapi dia isim. Ini juga ma, isim dia. Nah itu. Jadi ma ini apa? Nah, harus tahu. Lihat ciri-cirinya nih. Ciri fi'il ada nggak? Misalnya, kok ada ciri-cirinya huruf ya? Misalnya mirip huruf, karena huruf tuh. Tapi ini dia bisa kemasukan bi. Oh, berarti dia ini sema itu. Nah itu loh. Fa'alahu. Nah fa'ala fi'il. Hu isim. Nah, hu itu isim. Jadi nggak bisa ente ngomong langsung satu paket tuh dorobahu. Iya. Iya, dia tadi tuh. Domir dia kan, kalau domir itu kan isim. Arafa. Mengetahui.
dia mengetahui. Falamma, maka tatkala dia mengetahui, dia telah mengetahui. Jadi arafa itu fi'il madhi. Artinya dia telah kalau diartikan dengan ini komplit, dan tatkala dia telah mengetahui. Kenapa dia mukul? Karena dia tahu. Baru dia mukul kan? Ya si Z itu mukulnya Khalid, kenapa? Karena dia sudah tahu, yakin bahwasanya yang mencuri itu si Khalid. Maka tatkala dia telah mengetahui. Tidak boleh kalau misalnya falamma ya'rifu, tidak boleh itu. Harus diinvestigasi lagi bahasanya. Belum mengetahui, tapi kalau sudah bima arafa, falamma arafa berarti dia sudah tahu. Gitu. Darabahu. Daraba fi'il. Hu isim. Darban isim. Syadidan isim. Gitu loh. I'rabnya yang mana yang Anda suruh i'rab? I'rabnya arafa zaid. Arafa fi'il madhi. Arafa fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Itu. Mabniyun 'alal fathi. Udah gitu aja. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, gitu aja. Nah, ini benar ini. Arafa fi'lun madhi mabni. Udah benar ini. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu. Benar nih. Ini benar nih. Iya. Darban syadidan. Darban maf'ulun mutlaq. Ini mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Jangan fathatun ya, al-fathatu. Syadidan apa ini? Na'tun. Ya. Li Zaidin. Kok na'tun li Zaidin? Yang kuat kan? Yang kuat itu apanya? Sifat apanya yang kuat tadi itu? Pukulannya sudah. Na'tun li darbin, berarti sifatnya darab. Yang kuat itu apa? Pukulannya, gitu loh. Pukulan yang kuat kan? Nah, berarti yang kuat ini sifatnya pukulan. Berarti na'atnya kepada darab. Na'tun li darbin. Wa na'tun mansubun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu, gitu loh. Ngerti kan nih? Ini ya? Kelas. Itu aja. Ya, itu aja. Hah, mana? Ja'a Zaidun nafsuhu. Mana? Yang inti ngacak. Ini. Iya, itu tadi kan syadidan ya. Syadidan na'tun li darbin. Na'tun li darban. Na'tun li darban. Wa na'tun bukan marfu'un, kan ini mansub dia. Apa hukumnya darab nih? Darab. Apa hukumnya? Mansub. Nah, mansub. Wa na'tun ala mansubin mansubun. Dan na'at, ketika na'atnya mengikuti yang dihukumi nasab, maka dia menjadi nasab. Itu loh maksudnya. Na'at ketika mengikuti yang dihukumi nasab, maka dia pun dihukumi menjadi nasab. Nah, sekarang baru wa alamatu nasbihi. Tandanya apa kalau dia nasab? Al-fat. Kayak gitu. Paham tak? Tanya lagi kalau belum paham, masih bingung, tanya lagi. Oh, udah jam 6, Mas Bro. Hah? Di dorban boleh di dorban boleh li dorbin. Ya, li dorbin karena tadi kan ada li tadi, karena huruf li tadi ngerubah di harakat. Tapi bisa jadi i'rabnya tuh i'rab apa namanya? I'rab asli tadi. Bisa dia i'rab mahalli, bisa li dorban, bisa li dorbin. Mahalli itu dorban. Halo, Assalamualaikum.